Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek web yang sudah kami buat yang bertemakan tentang si pulsa. Di sini saya akan menjelaskan pada menu tampilan database. Dan kita bisa lihat di sini ada db_pulsaku. Dan di tabel sini terdapat beberapa tabel, ada tabel grup, harga, login, menu, nominal, pelanggan, transaksi, user, dan user group. Dan pada tabel grup terdapat admin dan member. Dan untuk selanjutnya tabel harga terdapat harga-harga jika si user ingin membeli pulsa. Dan selanjutnya ada tabel login. Dan tabel login ini apabila si user ingin membeli pulsa maka harus login terlebih dahulu. Dan selanjutnya pada tabel menu. Dan tabel menu ini terdapat dashboard, master, pelanggan, nominal, harga, transaksi, tambah baru, semua, lunas, setting, menu setting, user setting, grup member, dan hutang. Dan selanjutnya pada tabel nominal. Dan tabel nominal ini digunakan apabila si user ingin membeli pulsa, maka di sini sudah dicantumkan ada 2.000, 5.000, 20.000, 10.000, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya pada tabel pelanggan. Dan tabel pelanggan ini nama-nama pelanggan yang ingin membeli pulsa. Dan selanjutnya pada tabel transaksi. Dan pada tabel transaksi ini digunakan apabila si user ingin membeli pulsa maka harus mencantumkan nomor teleponnya. Dan sini sudah terdapat kode transaksinya. Dan selanjutnya pada tabel user. Pada tabel user ini digunakan apabila si user ingin beli pulsa maka harus membuat username dan passwordnya. Dan di sini sudah bisa kita lihat terdapat 3 user yang sudah mendaftar atau bisa beli pulsa. Dan selanjutnya pada tabel user group. Tabel user group ini digunakan apabila si pelanggan membeli pulsa, maka jika si pelanggan membeli pulsa lagi maka akan dimasukkan ke dalam grup. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa grup. Ada 3, ada yang 1, ada 2, dan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller. Pada controller terdapat beberapa file yang dilakukan pengecekan terhadap user. Jika sudah login, maka akan muncul nama user pada menu header. Di menu controller terdapat file transaksi yang digunakan untuk melakukan transaksi pulsa. Controller itu sendiri berperan sebagai pengatur aksi pada aplikasi yang dibangun. Sedangkan kode igniter controller berperan mengirimkan parameter, menangani inputan form, mengatur view dan model, mengaktifkan library dan helper kode igniter, dan sebagainya dalam membangun aplikasi menggunakan framework PHP kode igniter. Di sini saya akan menjelaskan beberapa file yang ada di controller. Di sini ada out.php, fungsinya untuk mengatur aksi login. Selanjutnya ada dashboard, berisi informasi penjualan. Lalu ada group untuk mengatur member. Kemudian harga untuk mengatur data harga. Menu untuk menampilkan data menu. Nominal untuk menampilkan data nominal. Pelanggan untuk menampilkan data pelanggan. Transaksi untuk menampilkan data transaksi. Kemudian di sini ada file model. Pada menu model, tempat di mana kita menyimpan model-model dari aplikasi yang kita bangun. Yang mana fungsi model tersebut adalah untuk bekerja dengan informasi yang ada. Pada database melalui model kita bisa membuat fungsi yang dapat mengambil, memasukkan, menghapus, dan mengupdate data.
Di dalam file model ini terdapat file-file. Yang pertama ada grup model. Di sini berfungsi untuk menyimpan data-data grup seperti admin dan member. Lalu berikutnya ada harga model. Di dalam harga model ini berfungsi untuk menyimpan data-data semua harga. Lalu berikutnya ada ion add. Di dalam ion add ini berguna untuk batasan limit login, tambah dan edit data user dan grup. Lalu berikutnya ada nominal model. Berguna untuk menyimpan semua data-data nominal. Berikutnya ada pelanggan model. Pada pelanggan model ini berisi tentang menyimpan semua data-data semua pelanggan. Dan yang terakhir ada transaksi model, berupa data-data transaksi pelanggan yang berhasil diproses. Di sini terdapat model view. View adalah informasi yang ditampilkan kepada user. Sebuah view secara normal adalah sebuah laman web. Tetapi di kode Igniter, sebuah view bisa dibuat menjadi sebuah penggalan halaman web seperti header atau footer. View juga adalah kode yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasi. Dalam folder view terdapat folder out yang berhubungan dengan tampilan login. Kemudian terdapat folder dashboard mengatur tampilan untuk admin. Kemudian ada folder harga, mengatur tampilan untuk harga. Kemudian ada folder nominal, mengatur tampilan untuk nominal. Kemudian ada folder pelanggan, mengatur tampilan untuk pelanggan. Kemudian ada folder template, mengatur beberapa tampilan seperti header, sidebar, dan template. Kemudian ada menu transaksi, mengatur untuk tampilan pembuatan transaksi. Untuk menu tampilannya, kita akan membuka localhost. Lalu kita masukkan emailnya. Di sini kita memakai email admin@admin. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita centangin dan kita masuk. Di sini ada langsung terlihat menu dashboardnya, dan di sini kita bisa mengakses menambahkan pelanggan, data pelanggan dengan memencet tombol master, lalu kita tambah data. Masukkan alamat, lalu nomor teleponnya. Dan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, di sini ada menu nominal. Di sini kita juga bisa menambahkan nominal. Contohnya dan langsung muncul nominal yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya ada menu harga. Di sini kita bisa menambah harga. Contohnya kita membuat harga 50.000. Lalu kita create. Dan di sini akan terlihat harga yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya di sini ada menu transaksi. Di dalamnya ada tambah transaksi. Misalnya kita masukkan nomornya dan nama pelanggannya. Lalu kita pilih nominal yang akan dibeli. Lalu kita pilih harganya, tanggalnya. Kalau misalnya lunas, kita pilih lunas. Kalau ada dua pilihan, lunas dan hutang.
Kalau kita ingin mengubah status data yang masih hutang, kita bisa klik ke menu yang semua, lalu kita pilih yang dia masih hutang, lalu kita edit, dan kita ubah jadi lunas. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.